saya dulu waktu masih jadi pegawai itu berat badan saya itu nggak pernah lewat dari 60 kilo, paling banyak 59 kilo. Sejak di Blitar, saya itu sekarang 67 kilo ya, mungkin masih tetap kecil sih, tapi naik ini melebihi rekor sebelumnya, bisa naik 10 kilo sejak beternak domba itu juga. Jadi salah satunya mungkin lebih ketenangan hati, ketenangan pikiran dibandingkan dengan profesi saya sebelumnya, sehingga akhirnya nutrisinya lebih terserap optimal oleh tubuh. Mungkin gitu mungkin, Mas. Bisa jadi karena domba itu. Mas Surya dulu ini sebelumnya malah pekerja di perusahaan gitu ya? Betul Mas, saya pegawai sebelumnya. Oh, sebelumnya pegawai. Iya. Pegawai di apa itu Mas? Saya di Bank BUMN. Oh, sebelumnya. di Bank BUMN. Iya. Oh, terus sekarang sudah resign? Sudah, alhamdulillah sejak 2019 itu resign, terus 2020 alhamdulillah ada lahan di Blitar. Akhirnya pindah ke Blitar semua, ngumpul di Blitar, merintis usaha ternak ini, Mas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kesayangan teman-teman Domba Bagus. Kali ini kita lagi jalan-jalan di peternakan seorang pemuda, tapi kita melewati taman-taman yang indah dulu ini, teman-teman. Nah, taman-tamannya ini dijual ya ini, teman-teman. Jadi di sini juga selain peternakan juga jual bunga-bunga kayak gini, teman-teman. Indah sekali nih tempatnya, teman-teman. Nah, ada ikannya juga, ini kita lihat dulu ikannya. Nah, tapi kita langsung bahas saja tentang dombanya, tapi kita cari dulu peternaknya di mana. Nah, ini kita sudah ketemu dengan peternaknya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam, selamat datang Mas Senang. Nah, dengan Mas siapa ini? Saya dengan Surya. Mas Surya ya. Alamatnya mana ini Mas? Ini nama farmnya Garum Farm, Mas. Ya. Lokasinya di lingkungan Combong, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Oh, di Blitar ya ini. Betul. Kota pahlawan presiden pertama. Benar ini Mas ya. Sekali. Oh, di bumi Bung Karno ini ya. Bung Karno. Oh, ini kita lagi jalan-jalan di buminya Bung Karno nih, teman-teman. Nah, kita tepatnya di Blitar. Mas, saya izin-izin mereview kandang Garum Farm boleh ya? Monggo Mas, dengan senang hati. Oke Mas, di Garum Farm ini sudah berapa lama Mas ternak domba ini Mas? Ternak domba ini kalau dimulai dari kandang pertama itu dari 2020 Mas. Tapi dengan naik turunnya situasi waktu itu, akhirnya sempat semacam hiatus dengan adanya berapa ya sudah itu. Cuma begitu kemarin di pertengahan tahun lalu kita mulai seriusi lagi. Jadi sekarang fokusnya Garum Farm ada di domba inilah sekarang. Oh, breeding ya Mas ini ya? Betul, fokus kami, visi kami adalah breeding. Oh, ya ini kalau ini sistemnya sistem koloni kayak gini ya Mas ya? Iya Mas, dengan sistem koloni ini jadi lebih efektif untuk dombanya pejantan ini nanti tinggal nyari langsung mana yang birahi dia langsung kawin. Jadi satu pejantan dengan umur yang 2 tahun ini bahkan bisa 35 ekor betina satu jantan. Oh gitu. Loh. Kalau total populasi kita sambil jalan-jalan ya Mas? Boleh. Kalau total populasi berapa Mas di sini Mas? Total di sini totalnya di 240-an Mas, 240 ekor. 240-an. Kalau indukannya berapa Mas kalau indukannya? Untuk domba di angka 120 ekor. 120 ekor betina. Ekor betina. Ya. Jantannya berapa jantannya? Jantannya itu ada 1 2, 3, 4, 5 berarti Mas. 5 ya? Ada 5. Oh, jantannya nih. Ini kandang semi umbaran ini Mas. Betul Mas. Kandangnya di sini ada panggo, ada semi umbaran kayak gini Mas. Iya, di Garum Farm ini ada beberapa model Mas. Ada yang panggung, ada yang terkoleksi, ada semi umbaran, ada yang untuk bunting, ada juga untuk lahiran. Yang lemprak itu untuk lahiran. Oh, kalau menurut sampean kandang terbaiknya kandang yang mana Mas? Atau sudah sesuai fungsinya masing-masing? Kalau kami memang sesuai fungsinya masing-masing, tapi kalau saya pribadi merasa lebih cocok untuk kandang yang semi umbaran seperti ini Mas. Karena menurut saya ini sesuai untuk breeding, di mana breeding itu nanti dia perlu jalan, perlu mengeksplorasi agar sendi-sendinya juga baik. Buat yang indukan bunting itu juga bisa meminimalisir keguguran. Juga dengan banyak bergerak dan terekspos matahari itu menurut perhatian saya itu justru lebih mudah birahi.
Oh, seperti itu. Jadi Iya. ini kandangnya nampak tinggi sekali kayak gini ya Mas ya. Ini kalau Mas. setiap hari dia turun gini Mas. Iya, nanti setiap pagi supaya matahari pagi sama matahari sore itu gantian, Mas. Oh. Jadi mulai yang sana, yang sini juga gantian. Jadi nanti berkumpul jadi satu di sini gitu ya. Tapi ini Mas, sebentar kita Iya. satu peta ini ada pejantannya enggak ini? Yang ini nggak ada, Mas. Ini, Oh, ini baru betina aja. betina aja sama anaknya karena baru lahir supaya Ya. nggak tertindih atau terseruduk sama yang lain, maka kami sendirikan. Oh. Yang di sini bunting. Ya, bunting. Terus yang sana itu ada jantannya. Oh, Jantannya jadi satu. nanti setiap satu kotak ini di hamparan ini ada satu pejantan gitu ya Mas ya? Ya, nanti kurang lebih nanti ada satu pejantan yang Oh. siap mengawin. Tapi nanti dia naiknya tahu sendiri Mas, mana yang sudah ke sana, nanti ke kandang ini sudah tahu apa kita menggiring juga Mas? Nah, itu waktu buka awalnya gantian, Mas. Jadi misalnya kandang yang sana atau yang sini dibuka, berarti sana jangan dibuka dulu. Oh. Mereka makan dulu, selesai nanti kita masukkan yang sini, gantian yang kandang sini, yang situ ditutup. Jadi Asik juga ya Mas ya. Wih, macam-macam di New Zealand ini Mas gitu ya. Amin, ya, Ini Mas. ada rumput-rumputnya ini juga dimakan rumput kayak gini Mas. iya, ini termasuk kami pelihara. Kalau misalnya musimnya kemarau ya kami sirami supaya nanti sesuai habitat mereka kan merumput. Oh, Jadi ini seru. memang dipelihara natural seperti ini. Seru juga ternyata ya. Nah, kita sambil jalan-jalan lagi ya Mas Boleh, ya. Mas. Lah kalau ini cempe-cempenya ini Mas. Cempe ini hari ini pas banget, Mas Danang datang ini baru aja dipisahkan dari induknya, jadi disapih, Oh, Mas. ini sudah disapih. Jadi ini Disapih. usia berapa disapih ini Mas? Ini di kisaran 4 bulan, 3 bulan, 4 bulanan. Jadi indikatornya kalau kami itu memang bukan umur tapi kemampuan dia mandiri untuk makan makanan rumput maupun keringnya seperti apa dan ketergantungan dengan susu induknya seperti apa. Kalau kira-kira belum cukup ya belum kita pisahkan, tapi kalau makannya udah baik kami pisahkan. Ini sudah siap dijual ini? Ini kalau baru hari ini belum, Mas, Belum, karena kami minimal itu 15 kilo yang kami Oh, keluarkan 15 di sini. kilo. Ya, kalau ini sepertinya untuk awal-awal ini jarang yang bisa sampai 15 kilo. Oh ya, jadi yang sudah dijual itu nanti di bobotan 15 kilo ya. Betul. Jadi di sini sistem pembeliannya itu Mas apa kiloan ya? Kiloan untuk yang lepas sapih ini, Mas. Lepas sapih. Lepas sapihnya kiloan, tapi kalau yang induk siap kawin terus bunting itu udah nggak pakai kiloan karena nanti malah nggak ketemu Nggak buat ketemu. pembeli, terlalu mahal kan terlalu berat. Iya ya, Tapi jadi buat yang ini jogrok kiloan. gitu ya nanti Betul, ya. jogrok. Oh, jadi kalau ini panen ini tadi panen berapa ekor ini Mas? Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Wow, 13 ekor. 13. Hari ini kita panen 13 ekor ini teman-teman. Tapi Alhamdulillah. ini belum dijual dulu, nanti nunggu di bobot 15 kilo. Nanti kita imunisasi, kita timbang Iya, teman-teman. benar. Oke, kita jalan-jalan lagi Mas ke Boleh, kandangnya. Mas, ini kan lo total keseluruhan tanah di Garum Farm ini berapa ini Mas? Kalau runya itu sekitar 200 ru, Mas. 200 ru ya? 200 ru kalau Berarti konversi 2.800 meter persegi. betul 2.800 meter persegi. Oh ya, itu semua untuk kandang atau seperti apa? Nah, kira-kira sekitar 50%-nya itu kandang. Jadi di situ keperluan kandang maupun gudang pakan, tempat serintil. Lalu 50%-nya lagi itu karena kami di sini juga ada tanaman hias, Ya. ada greenhouse, ada kolam juga. Tapi mayoritas itu setengahnya, anggap aja setengahnya untuk ternak, setengahnya untuk tanaman hias. Oh, berarti 1.400 meter persegi itu untuk full domba. Betul. Yang lain untuk tanaman, Tanaman hias. Oh, jadi selain domba ini juga bisnis tanaman hias juga ya Mas ya? Iya, Mas. Di sini Wah, juga ada. Luar biasa. Saya jalan-jalan ke sini macam-macam di kebun binatang, tapi kebun binatang hias ini Mas. Iya, jadi nanti bapak-bapaknya bisa nyari ini dombanya, mungkin ibunya yang bosan bisa lihat-lihat tanaman hias. Oh, Jadi dan bisa anaknya gitu. bisa pilih ikan koi juga Ah, kayaknya. boleh. Ikan Oh. nila boleh. Jadi di sini lengkap teman-teman. Nah, ini dombanya juga lucu-lucu kayak gini nih teman-teman. Wah, Di ini sini- jenis apa ini Mas yang kayak gini Mas? Mayoritas cross texel, Mas. Cross texel ya? Iya, kami milih fokus untuk cross texel karena kami anggap penambahan bobotnya lebih cepat. Jadi makanan yang disediakan jadi daging itu lebih cepat, lebih banyak dibanding dengan lokal. Oh, iya iya iya. Gitu. Nah, kalau yang ini sudah siap jual? Sini kemungkinan besar ada yang siap, tinggal nanti kita kilokan. Kecuali nanti kalau memang dia udah senang, ada kemarin itu
memang sudah seneng mau sama yang ini, takut diambil orang, ya tetap harganya, tapi minimal karena 15 kilo ya 1.500.000. 1.500.000. Kalau dia mau ambil segitu ya nggak apa-apa meskipun belum 15 kilo. Oh, gitu, seperti itu. Ya, cuma batasnya jadi batas minimumnya itu 1.500 tadi ya Mas ya. 1.500 sudah bisa ternak. Nah, ini ada kambing-kambing juga ini Mas. Iya Mas, di sini kalau dulu awalnya kami nyoba kambing, Ya. tapi setelah seiring berjalannya waktu ternyata kami merasa lebih cocok dengan domba. Jadi kalau kambing ini ya memang sudah ada dari dulu, cuma tidak ditambah. Jadi nambahnya berdasarkan hasil produksi di Hasil sini. produksi sendiri. Betul. Oh, jadi tidak menambah indukan lagi. Iya, nggak nambah kalau untuk indukan lagi. dombanya nambah Masih indukan. terus, insya Nah, Allah. kalau ini Mas jenis apa ini Mas? Ini yang ini Dorper F2, Ya. yang ini Cross Texel. Kenapa kami pisahkan? Ini salah satu percobaan kami. Jadi mereka objek percobaan ini, Mas. Oh, ini buat kelinci percobaan, Kelinci tapi domba percobaan ini, domba teman-teman. percobaan jatuhnya. Jadi kami di sini kan masih pengen berinovasi di bidang pakan Ya. karena masih merasa ada yang belum optimal ini, masih ada yang bisa ditingkatkan. Jadi yang di sini kita kasih konsentrat 30%, yang di sini konsentratnya ini sekitar 15 sampai 20%. Setelah 2 minggu kita cek kira-kira bobotnya itu selisih signifikan nggak sih? Nah, tapi kok itu Mas, eksperimennya kok jenisnya beda juga. Harusnya kan nggak jenisnya sama aja sekalian. Jadi nanti biar tahu, oh jenis ini tuh kan ini pertumbuhannya pasti beda Dorper sama ini Mas. Benar-benar Mas. Makanya nanti ke depan, ini kan memang sudah selesai, ini waktunya Ya. nimbang. Tapi nanti ke depan kami akhirnya samplingnya ternyata 1 nggak cukup. Setelah hasil evaluasi, betul kata Mas Danang, nanti minimal 4 sama 4. Ya. Sehingga nanti merepresentasikan sampel yang ada di sini. Harapannya seperti betul, itu. seperti itu mungkin nanti. Iya, ke makasih depan. Mas masukannya. Kita lihat nanti hasil eksperimennya seperti apa ya Mas. Siap. Oke, kita sambil jalan. Ini ada Boleh. terowongan taman kayak gini nih teman-teman. Nah, mantap sekali nih kan. Jalan-jalan di sini itu memang asik sekali. Luar biasa ini. Dah, kalau Mas Surya sendiri umurnya berapa Mas? Sekarang 34 Mas, tahun ini 35. 34 kok kayak umur 17 tahun gini Mas? Cuma pakai sampo Mas. Oh, cuma pakai sampo ya. Iya, cuma Wah, pakai sampo. tapi jangan disebutkan samponya Mas karena belum mengiklan di Domba Bagus. Siap. Nanti kalau disebutkan iklan Clear atau Pantene nanti kita malah itu jadi saingan sama Cristiano Ronaldo Nah, nanti Mas. cocok. Wah, nanti kita nggak enak nanti. Nah, wah ini apa mungkin karena Mas Surya ini terlalu bahagia dan muda beternak domba ini sehingga terlihat lebih muda kayak gini Mas. Nah, itu mungkin ada benarnya Mas, karena saya dulu waktu masih jadi pegawai itu berat badan saya itu nggak pernah lewat dari 60 kilo, paling banyak 59 kilo. Sejak di Blitar, saya itu sekarang 67 kilo ya, mungkin masih tetap kecil sih, tapi naik ini melebihi rekor sebelumnya, bisa naik 10 kilo sejak beternak domba itu juga. Jadi salah satunya mungkin lebih ketenangan hati, ketenangan pikiran dibandingkan dengan profesi saya sebelumnya, sehingga akhirnya nutrisinya lebih terserap optimal oleh tubuh. Mungkin gitu mungkin, Mas. Bisa jadi karena domba malah itu. Mas Surya dulu ini sebelumnya malah pekerja di Saya perusahaan gitu ya? Betul Mas, saya pegawai Oh, sebelumnya. sebelumnya pegawai. Iya. Pegawai di apa itu Mas? Saya di Bank BUMN. Oh, di Bank sebelumnya. BUMN. Iya. Oh, terus sekarang sudah resign? Sudah, alhamdulillah sejak 2019 itu resign, terus 2020 alhamdulillah ada lahan di Blitar. Akhirnya pindah ke Blitar semua, ngumpul di Blitar, merintis usaha ternak ini, Mas. Oh, luar biasa ini teman-teman. Berani resign dari sebuah pekerjaan yang tentunya tidak main-main itu. Kalau sudah resign kan pastinya beternak domba ini menguntungkan Mas ini. Insya Allah Mas, karena kalau saya namanya bisnis itu pertama kan kita lihat permintaan ya. Ya. Dari permintaan itu sendiri, karena domba ini adalah kebutuhan, insya Allah dengan metode ternak yang benar, pengelolaan yang benar, itu saya sepertinya malah suplainya itu kurang-kurang kalau yang saya lihat. Meskipun memang saya masih fokusnya ke breeding, tapi tanya ke teman-teman yang senior, mereka malah kesusahan nyari bahan. Jadi saya kira makanya itu enaknya mungkin di domba itu juga nggak terlalu kompetisinya nggak terlalu gitu kerasa, malah justru lebih ke arah kolaborasi, karena suatu saat itu memang kami jadi pembeli, tapi suatu saat kemudian kadang-kadang kami jadi suppliernya, sehingga nanti malah
terjadi simbiosis keberlangsungan, jadi jangka panjangnya bisa enak. Jadi bisa saya simpulkan karena domba itu kita bisa bersaudara gitu ya Mas ya? Nah, cocok itu Mas. Oh, luar biasa. Pas. Kalau ini kandang pertama ini Mas dulu Mas? Ini malah kandang yang pertama kali dibangun Mas. Jadi makanya banyak yang perlu dibenah-benahin dari sini, banyak yang tadinya misalnya tempat pakan nggak seluas ini, lebih pendek. Oh, ini dulu pakannya nggak seluas ini? Tadinya nggak seluas ini, jadi lebih kecil, jalannya yang diluaskan. Ternyata dombanya ternyata butuh makannya lebih, kan butuhnya banyak. Akhirnya bolak-balik dikasih makan, akhirnya nggak efektif. Ya udah berarti ininya yang dilebarin, ininya yang dibesarin supaya nggak bolak-balik kasih makan, bisa lebih banyak naruhnya gitu Mas. Oh, luar biasa. Nah kalau ini pakannya apa ini Mas? Pakannya mayoritas kami hijauan Mas. Jadi sekitar 70-80% itu hijauan, tapi memang ragam variasinya macam-macam. Jadi ada rumput, ada ramban, kaliandra, sebisa mungkin variasinya beragam kalau di sini. Baru pakai konsentrat juga? Konsentrat ada sekitar 15-20% aja sih untuk indukan. 15-20%. Oh, nanti kita ulas seputar pakannya juga ya Mas ya nanti. Boleh. Tapi kita jalan-jalan dulu lah. Ini peternakan sangat luas sekali. Saya sudah capek ini muter-muternya ini. Nah, ini luas sekali nih. Nah, kayak gini. Ini juga untuk tempat breedingnya ya. Ini pejantannya ada berapa ini? Pejantannya satu ini Satu Mas. ini ya? Satu ini dia karena udah lebih dari 15 bulan ya? Dari literasi yang saya baca itu dia bisa mengawini 20 sampai 35. Jadi akhirnya sekarang ini kami itu ada di belakang itu ada sekatnya yang dibuka sehingga ini ada 20 betina jadi satu, nanti dia tinggal pilih sendiri. Tinggal pilih. Ini luar biasa ini. Istrinya sudah permaisuri selir-selirnya ini 20 teman-teman. Nah, kayak gini nih teman-teman. Nah, itu untuk breeding kambingnya itu Mas? Iya, itu kambingnya. Nah, itu kenapa menurut kami nggak cocok ke kambing karena menurut kami lebih repot karena di sini sistemnya baterai Mas. Jadi satu ekor. Ini ya? Iya. Nanti belum lagi dulu jebol-jebol karena mereka berantem. Jadi akhirnya ya udahlah yang ada ini tetap dipelihara, tapi nggak nambah indukan lagi, yang ada-ada aja ini dipelihara. Makanya tinggal yang di sini sama yang lepas sapih tadi di sana. Dan ini ya Mas, kayak ketika masuk kandang yang kambing ini agak sedikit tercium bau-bau ya. Iya. Bau-bau. Bau dari kambingnya ini nampaknya ya. Kalau di dombanya tadi enggak? Kalau di sini kayaknya ini fermentasinya mungkin Mas. Pakannya dari pakannya. Pakannya ini kan memang metode penyimpanan kami salah satunya silase dan fermentasi sehingga baunya itu bau kecut khas tape, seger-seger tape gitu Mas. Sehingga kayaknya sih lebih ke arah ininya, bau makanannya. Bau karena makanannya. Fermentasi itu tadi. Siap-siap. Kita sambil jalan-jalan lagi ya Mas ya. Boleh Mas. Teman-teman kita jalan-jalan karena ini kandangnya tinggi sekali lah ini. Ini macam ada eskalatornya ini. Ini harus dipasang eskalator ini namanya Mas. Kasih lift nah, kita turun kayak gini. Ini tangganya ini berapa ini? Tingginya berapa meter ini Mas? Wah, ini berapa ya Mas ya? Kalau saya itu sekitar 175 ya berarti. 175 itu baru dari apa itu? Ladaknya ya? Iya betul. Tapi ini makanya yang ini bukan untuk yang bisa dicontoh. Ini contoh yang salah. Jadi supaya yang lain nggak salah ambil keputusan karena waktu itu terlalu berambisi, pengen yang akhirnya malah masuk ke kandang semua, ketinggian lagi. Jadi akhirnya untuk kandang-kandang selanjutnya nggak lagi dibuat setinggi. Yang itu lumayan baru itu Mas. Jadi ya setelah sana yang itu Mas. Agak pendek ya itu ya? Iya lebih pendek. Kita sambil jalan-jalan ke situ ya Mas ya? Boleh Mas. Oke. Nah Mas, apa sih yang menginspirasi Mas Surya ini ternak domba ini Mas? Ternak domba itu sebenarnya waktu itu memang awalnya saya juga nggak tahu Mas mau ke sini awalnya. Yang saya tahu bahwa kerjaan sebelumnya itu saya nggak punya passion di sana. Ya. Jadi yang penting keluar dulu, nanti habis itu akhirnya waktu itu juga menjalani bisnis macam-macam, pernah snack, pernah konsultan laporan keuangan. Tapi kok kayaknya waktu itu sejak pandemi akhirnya kok susah mau ketemu klien dan segala macam. Lah ada lahan di Blitar yang bisa dimanfaatkan. Covid kalau beternak kan masih nggak masalah. Akhirnya 2020 itu sejak Covid kita bangun di sini. Kami bangun di sini jadinya domba. Kalau almarhum ayah dulu simpelnya itu karena domba, kambing itu
para nabi juga dulu itu jadi penggembala, sehingga kalaupun nggak mungkin kan para nabi itu mencontohkan hal yang salah. Jadi kalau dari zaman dulu aja ada dan eksis nggak pernah punah, berarti mestinya ini prospek, karena kalau nabi nyontohin itu nggak mungkin contoh yang nggak benar. Makanya dari situ aja minimal ya udahlah kita niatkan niru para nabi, moga-moga dapat berkahnya. Tapi memang terbukti secara kita kan ada ritual keagamaan dengan jumlah mayoritas muslim yang terbesar, itu berarti kebutuhan untuk kurban maupun akikoh itu juga sudah tinggi. Belum lagi nanti kalau untuk kuliner. Jadi menurut kami akhirnya memutuskan ini karena prospeknya lebih masih cerah dan beda dengan unggas maupun ikan. Oh, jadi di ternak domba ini masih sangat-sangat peluangnya besar juga dan sekaligus menguntungkan gitu ya Mas ya. Betul sekali Mas. Mas, kalau Mas Surya ini sudah punya istri belum ini? Alhamdulillah sudah Mas. Jadi ketika resign dulu sudah punya istri juga? Sudah punya istri, anak 2. Anak 2 ya. Oh, nah itu Mas, ketika memutuskan untuk resign, yang biasanya berdasi, pakai pakaian rapi, lalu tiba-tiba memutuskan di kandang domba ini, ada bulian nggak Mas? Pernah Mas ngapain bau-bau domba, kerja di kantor saja sudah enak. Pernah nggak Mas dapat bulian seperti itu Mas? Saya rasa malah alhamdulillah nggak ada Mas. Nggak malah ada, yang ya? ada teman-teman yang masih jadi pegawai itu kalau saya upload di WhatsApp status, story itu malah wah Sur aku pengen nih kayak gini. Jadi malah mereka itu banyak pengen. Jadi malah yang harus saya lawan itu bukan buliannya orang, lebih ke arah mindset saya sendiri. Mampu nggak ya saya beternak? Wong saya bukan peternak, backgroundnya bukan dari peternakan, tapi akhirnya beternak, mampu apa enggak. Jadi justru mental block dari diri sendiri yang akhirnya harus saya lawan, yang harus saya buka. Tapi kalau dari teman-teman, dari keluarga, alhamdulillah nggak ada masalah dengan saya beternak ini. Dan malah saya ngerasa sekarang itu Senin nggak lagi kayak Senin Mas. Kalau dulu itu kan setiap ketemu Jumat seneng karena besok libur. Ketemu Minggu stres karena besok Senin. Nah sekarang ini rasanya pengen nggak sabar, pengen Senin aja biar kerja terus, biar ketemu ternak terus. Jadi akhirnya malah semangat. Jadi kemenangan terbesarnya memang kalau secara gaji belum pulih seperti dulu sewaktu jadi pegawai. Tapi menurut saya kesehatan mental, ketenangan batin, pikiran itu lebih penting. Karena apa iya kita waktu itu sih yang menginspirasi saya, menguatkan saya akhirnya memutuskan resign. Ada YouTuber yang bilang dia memang resign dari kerjaannya yang udah gaji lama, tapi dia ngerasa nggak passionnya. Masa iya sih hidup itu cuma bayar tagihan terus mati? Nggak bisakah kita sambil bayar tagihan ya nyenengi sama proses yang kita kerjakan? Jadi nggak cuma bayar tagihan mati, bayar utang mati. Kalau gitu kan kayaknya nggak bisa hidup menikmati yang di dunia ini, gimana prosesnya itu seperti apa. Itu sih Mas yang akhirnya iya saya akhirnya mutusin keluar aja. Jadi akhirnya bisa saya simpulkan setelah ternak domba ini setiap harinya itu jadi senang terus gitu ya Mas ya? Pengennya gitu terus Mas, malah kayak lupa waktu. Malah bedanya sama keluarga jadi bingung juga mengatur waktunya. Tapi Mas sudah ini berarti dari 2020 sudah 3 tahun lah, sudah 3 tahun? Apa 2 tahun menginjak ke 3 tahun? 3 tahun, berarti 2020 itu 2020 awal, 2021, 2022, 2023, 3 tahun. Benar, 3 tahun. Itu sudah jualan berapa banyak Mas? Sudah pernah jualan apa belum? Sudah pernah Mas, alhamdulillah sudah jualan. Tapi karena kami sendiri masih fokusnya itu kemarin breeding, jadi masih nambah indukan terus, sehingga anak yang siap jual itu kemarin masih sedikit. Tapi dengan seiring bertambahnya indukan, terus ternyata ada potensi yang orang yang mau beli juga indukan yang bunting atau yang siap kawin, ternyata juga ada yang mau. Jadi akhirnya sekarang kami memperluas pasar kami bukan hanya dari anakannya saja, tapi untuk yang siap kawin ataupun yang sudah bunting itu juga akhirnya bisa kita lepas. Karena itu tadi alhamdulillah udah mulai ketemu teman-teman peternak lain, sehingga nanti ketika kita butuh kita nanti bisa beli lagi dari mereka, bisa saling sinergi itu Mas. Oke, nah itu dari Mas Surya itu seperti itu. Sedikit lagi tanya Mas Surya, Siap, apa Mas. itu kalau dengan beternak seperti ini
sudah bisa jadi usaha utama apa belum, Mas? Saya fokus utama memang ya setelah resign itu banyak yang nanya, Sur gimana biaya hidup setelah resign, hasilnya cukup nggak? Saya bilang sih mantap pokoknya, makan tabungan. Jadi awal-awal itu ya makan tabungan aja, tabungannya gitu. berkurang. Tapi alhamdulillah mulai sekitar akhir tahun lalu itu ini sudah bisa menghidupi dirinya sendiri. Ya. Cash flow sudah mulai jalan dengan penataan. Jadi meskipun 3 tahun, Mas, ini tuh baru ketemu siklusnya, alurnya itu baru sekitar pertengahan tahun lalu, Mas. Jadi kita sempat stuck, bingung mau ngapain. Terus alhamdulillah mulai ada bantuan, mulai ada solusi teman-teman yang sharing. Akhirnya di situ mulai ini ketata, makanya PD bisa nambah banyak sekarang. Nah, selama berarti 6 bulan ya, katakanlah 6 bulan ini sudah mulai menghasilkan, kira-kira sudah jadi mobil, sudah jadi pesawat, atau sudah jadi apa ini, Mas? Nah, itu belum. Oh, Posisinya belum. Nanti kita kesini lagi kalau Mas Surya sudah beli pesawat, teman-teman. Kita ulas seputar peternakan dombanya ini. Nah, ini karena apa, ini durasinya sudah panjang sekali, kita bikin 2 sesi saja ini, teman-teman. Nah, kita akhiri dulu video ini. Saya terima kasih Mas Surya, tapi kita habis ini lanjut lagi di season kedua. Karena ini durasinya sangat panjang, nanti teman-teman lihatnya nanti ngantuk tapi sambil ketawa-tawa. Nah, nanti ngantuk malah ngelindur, ketawa-tawa nanti malah menakutkan. Nah, bagi teman-teman yang mau tanya-tanya seputar peternakan di Garum Farm, silahkan komen di kolom komentar atau juga datang langsung ke Garum Farm. Cari saja di Google Map, ketik Garum Farm gitu aja nanti sudah ketemu. Nah, kita langsung saja kita akhiri. Bagi baru saja yang menemukan channel Domba Bagus ini, silahkan subscribe sekarang juga, karena subscribe itu gratis.